penghormatan umum kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. laporan komandan upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda, Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Segera dimulai. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lurus. Jalan di tempat. Dan Lantas tidak maju. Jalan. Belok kiri. Jalan.
Tegak! Gerak! Jalan ke belakang. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Luruskan. Lurus. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Tutup formasi. Gerak. Balik kanan langkah tegak maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Jalan di depan. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Adalah kita mengingat kita untuk mengenang dan mendoakan jasa para pahlawan, khususnya pahlawan di bidang pendidikan dan para pemuda yang dengan tenaga dan berani mengorbankan jiwa dan raga untuk kepentingan bangsa dan negara. Mengeningkan kita mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Jawa, Yong Sumatera, Pemuda Indonesia Sekar Rukun, Yong Islamiten, Yong Bataksbon, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya
mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi. Sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Amanat Pembina Upacara. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Mambere, yang saya hormati Ketua KML, yang saya hormati Bapak Ibu para Wakil Kepala Sekolah, para K3, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, para pegawai, serta yang saya kasih siswa-siswi sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya pada pagi hari ini membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, sambutan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemuda. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini 28 Oktober 2022 kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94
dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersama dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan. Dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Tema ini menjadi pengejawantahan nilai agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang. Inilah yang menjadi tekad kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pada saat ini dan sepanjang masa. Semangat untuk selalu bersungguh-sungguh membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, secara dinamis sesuai konteks lingkungan strategis yang selalu berubah. Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala-galanya. Memandang keberagaman sebagai anugerah yang berharga untuk dirangkai menjadi kekuatan yang luar biasa, menggapai kejayaan Indonesia. Para pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, tetapi juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, pembentukan ketangguhan bangsa melalui pembentukan karakter mulia dan pengembangan kompetensi dalam berbagai ranah keahlian dan dipadukan dengan senantiasa mengasah kreativitas dan inovasi adalah pekerjaan utama yang tidak boleh diabaikan oleh para pemuda Indonesia. Hanya bangsa yang tangguh yang mampu menjaga eksistensi bangsa dan memenangkan persaingan dalam kancah global yang semakin keras. Jika kita melihat kondisi pemuda Indonesia saat ini, maka terdapat optimisme yang penuh harapan, di samping masih terdapat beberapa tantangan yang tidak ringan. Kita patut bersyukur melihat pemuda Indonesia telah menunjukkan banyak capaian prestasi di berbagai bidang yang membanggakan, baik pada level nasional maupun pada level internasional. Hal ini menjadi modal untuk membangun keunggulan Indonesia di masa yang akan datang. Namun kita juga khawatir bahwa pemuda Indonesia masih menghadapi ancaman pengangguran dan keterpurukan dalam tindakan destruktif yang tidak menguntungkan. Terhadap situasi tersebut, maka upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda menjadi kreatif, inovatif, kolaboratif dan mandiri serta berkarakter mulia perlu dikembangkan agar pemuda dapat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dan mampu mencapai prestasi tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, bermula dari titik nol Ibu Kota Nusantara, kami mengajak seluruh elemen bangsa menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak, mendorong pemuda Indonesia untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada demi membangun kejayaan sepanjang masa.
Kerja-kerja kolaboratif antar pihak perlu dikembangkan karena upaya pembangunan pemuda tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau parsial. Pembangunan kepemudaan membutuhkan orkestrasi yang sinkron dan harmoni. Saudara-saudara sekalian, akhirnya marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kita bersama membangun bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk mampu membangun persatuan bangsa dan menggapai cita-cita kejayaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Salam Pemuda. Jakarta 28 Oktober 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali. Sebelum kita lanjut ini, izinkan kami memberikan beberapa hal, ucapan-ucapan terima kasih kepada tentunya Bapak Ibu Guru, seluruh Bapak Ibu Guru, para pegawai, dan juga seluruh siswa-siswi sekalian atas partisipasi aktif dari kita semua. Maka program sekolah melalui unit siswaan mensukseskan acara-acara mulai dari pertandingan dan perlombaan sampai dengan pada hari ini berjalan dengan baik dan sukses. SMK 1 juga cukup berbangga pada momentum ini. Beberapa kegiatan lomba sudah kita laksanakan dengan sukses dan mendapat predikat juara. Lomba debat antar SMK se-Kabupaten Sika berhasil kita raih dengan juara 1 debat bahasa Indonesia. Dan mereka ini akan mempersiapkan diri menuju ke tingkat provinsi. Yang berikut kegiatan-kegiatan perlombaan dan juga LKS sudah kita laksanakan dengan baik, mulai dari beberapa tanggal 17 Oktober yang lalu sampai dengan kemarin semua berjalan dengan sukses. Provinsiat, selamat kepada adik-adik sekalian yang meraih juara. Tetap semangat bagi yang belum berhasil. Mudah-mudahan ke depan partisipasi aktif dari seluruh siswa-siswi sekalian lebih aktif lagi dari yang sudah kita laksanakan. Ada beberapa cabang-cabang lomba yang sangat luar biasa antusias, tapi ada yang sama sekali tidak ada antusias dari siswa. Ini menjadi catatan penting untuk program-program kerja selanjutnya, apalagi cabang-cabang lomba tersebut itu dilombakan di tingkat URSN, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Ada beberapa cabang yang sama sekali tidak ada peminat. Masing-masing kita patut untuk mengkoreksi diri. Apakah memang siswa tidak ada minat untuk kegiatan-kegiatan tersebut? Provinsiat dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, para pembina dan juga pelatih yang dengan caranya masing-masing sudah membina, mendidik dan membimbing siswa sehingga kegiatan-kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Prestasi ini adalah sebagai pemantik memicu motivasi kita, tetapi yang terpenting adalah kegiatan pembelajaran harus tetap dinomorsatukan. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda dan menyanyikan lagu Mars Pendidikan dan Kebudayaan. Kewajiban
bangsa. Pantang mundur, pantang menyerah, giat belajar bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pasti kita bisa. Restorasi pendidikan dan kebudayaan yang utuh menuju NTT cerdas, menuju NTT berbudaya. Restorasi pendidikan menuju NTT bangkit, menuju NTT sejahtera. Jayalah NTT selamanya. Maju terus, pantang mundur, restorasi pendidikan. Pembacaan doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa menghadap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tahun 2022. Berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi serta berkarya. Sautkan Laporan Komandan Upacara. Lapor, upacara bendera telah selesai. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Pengumuman hasil lomba dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dan hadiah untuk masing-masing pemenang lomba.